Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata pelajaran prakarya kelas 8 kita masuk pertemuan yang kedua. Kita masih mempelajari materi pengetahuan bahan pangan serealia, kacang-kacangan dan umbi-umbian menjadi makanan dan minuman. Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan kalian dapat menguraikan macam-macam teknik pengolahan pangan dari serealia, umbi, kacang-kacangan menjadi makanan dan menjadi minuman. Yang kelima, menguraikan tahap pengolahan makanan dari mengemas minuman dan makanan serealia, umbi, dan kacang-kacangan di wilayah setempat dengan prinsip sanitasi dan higienis. Masuk materi yang pertama, alat pengolahan. Peralatan ada dua, yaitu kitchen tool. Kitchen tool merupakan peralatan yang bentuknya kecil yang digunakan untuk mengolah makanan. Contohnya panci, spatula, saringan, dan pisau. Yang kedua adalah kitchen equipment. Kitchen equipment ini merupakan alat yang besar, peralatan besar yang berada di dalam ruang dapur, berfungsi untuk mengolah makanan seperti oven, kompor, dan blender. Teknik pengolahan dibagi menjadi dua. Teknik yang pertama adalah pengolahan pangan panas basah atau moist head cooking. Terdiri dari merebus. Merebus itu memasak bahan makanan menggunakan cairan sampai airnya mendidih. Bahan makanan ini bersentuhan langsung dengan cairan. Cairan bisa berupa air, kaldu, santan, atau susu. Selanjutnya adalah mengukus. Mengukus itu menggunakan alat dengan bantuan bagian tengahnya biasanya ada saringannya, memisahkan antara bahan makanan dengan air. Artinya bahan makanan tidak bersentuhan langsung dengan air. Nah, bahan ini matang karena uap air mendidih, artinya menggunakan uapnya. Alat yang biasa digunakan langseng, dandang, kukusan, atau kelakat. Teknik memasak yang kedua adalah teknik pengolahan panas kering, dry heat cooking. Terdiri dari menggoreng, memasak menggunakan minyak goreng panas, bisa juga menggunakan lemak misalnya margarin. Nah, menggoreng dibagi berbagai macam jenisnya. Yang pertama adalah menggoreng menggunakan minyak banyak, yaitu deep frying. Bahan makanan tercelup di dalam minyak sampai matang merata, warnanya juga akan coklat merata. Menggoreng yang kedua adalah sauteing atau shallow frying, atau menumis, yaitu menggoreng menggunakan minyak goreng yang sangat sedikit. Menggoreng yang ketiga adalah pan frying, menggunakan minyak sedikit yang dioles di alat berupa pan. Biasanya bentuknya wajan teflon, wajan dadar. Teknik pengolahan kering selanjutnya adalah teknik memanggang atau baking. Memanggang ini menggunakan alat berupa oven, panasnya menyebar di segala arah. Teknik kering selanjutnya adalah teknik membakar atau grilling. Teknik grilling dilakukan dengan bahan makanan diletakkan di lempengan besi atau di atas jeruji panggangan. Bahan makanan biasanya bersentuhan langsung dengan api. Contohnya membakar jagung. Penyajian dan kemasan memperhatikan beberapa prinsip sebagai berikut. Prinsip yang pertama adalah prinsip wadah. Artinya, setiap jenis makanan ditempatkan dalam wadah terpisah. Diusahakan tidak tercampur, sehingga masakan dihindarkan dari tercemar. Apabila ada satu bahan makanan yang tercemar, tidak menular ke makanan yang lain. Prinsip wadah ini juga
agar makanan tidak cepat rusak, melempem. Contohnya kalian menyimpan keripik, ya, kerupuk dan lain sebagainya. Ini perlu memperhatikan prinsip wadah. Prinsip yang kedua adalah prinsip kadar air. Menempatkan makanan yang mengandung kadar air tinggi, ya, dicampur pada saat menjelang dihidangkan untuk mencegah makanan cepat rusak. Misalnya es campur bubur kacang hijau, ya, menghidangkan bubur sumsum, ya, biasanya cairannya itu dipisah dari buburnya. Selanjutnya adalah prinsip edible part, itu setiap bahan yang disajikan atau penyajian merupakan bahan pangan yang dapat dimakan. Jadi kemasannya itu bisa dimakan. Contohnya menghidangkan es krim menggunakan corn, ya, contohnya itu bisa dimakan bersama dengan es krimnya. Prinsip penanganan makanan artinya dalam menyajikan makanan hendaknya hindari kontak langsung dengan tangan. Jadi ketika mengambil makanan menggunakan alat bantu, ya, capitan, sendok capit, atau tangannya dibungkus dengan kaos tangan. Prinsip panas, yaitu setiap penyajian diharapkan bahan makanannya itu masih dalam keadaan panas. Contohnya menyajikan bubur ayam, ya, sop jagung, bubur kacang hijau itu enak sekali dimakan pada saat masih dalam keadaan panas. Syarat dari kemasan, ya, kemasan itu harus dapat melindungi isi baik dari pengaruh luar atau pengaruh dari dalam. Menjadi media penandaan terhadap barang yang dikemas atau memberi identitas dari bahan makanan tersebut. Mudah dibuka dan mudah ditutup kembali serta mendesain atraktif atau desainnya itu menarik sehingga dapat mempromosikan diri sendiri jika dipajang di etalase toko. Jadi bahan makanannya ada identitasnya, diidentitas dan dibungkus dengan menarik. Ketika dipasang di almari etalase itu bisa orang itu bisa melihat atau tahu, mendapatkan informasi bahan itu apa. Yang tidak kalah penting, kemasan harus ramah lingkungan dan dapat didaur ulang. Bahan untuk kemasan, ya, bisa kemasan tradisional, bisa menggunakan daun pisang, daun janur, ya, daun bambu, daun jambu, bambu, ya, bambu, kuali, ya, tembikar, itu merupakan bahan untuk kemasan tradisional. Selanjutnya adalah bahan kemasan modern, bisa menggunakan berbagai macam stainless steel, plastik, botol, styling foam, ya. Nah, keuntungan dari masing-masing kemasan modern berbeda-beda. Misalnya kemasan botol itu terbuat dari kaca, biasanya tidak terkena kontaminasi atau tidak mengalami radiasi pada makanan yang panas. Akan tetapi karena bentuknya kaca itu rentan sekali pecah ketika jatuh. Nah, kemudian kemasan modern plastik. Plastik itu adalah kemasan yang paling sangat efektif digunakan, ya, paling murah harganya, paling mudah ditemukan. Nah, tetapi apabila menghidangkan makanan yang panas akan terjadi reaksi kimia, ya, dari plastik ke makanannya. Jadi kalau dilakukan dalam waktu yang panjang akan dapat mempengaruhi kesehatan atau membawa akibat buruk untuk kesehatan. Nah, bahan kemasan yang ketiga adalah kemasan modifikasi, yaitu menghidangkan makanan menggunakan bahan campuran modern dengan tradisional. Misalnya menghidangkannya menggunakan piring melamin, ya, di atasnya dialasi dengan daun, ya. Jadi memadukan antara kemasan modern dengan kemasan tradisional. Demikian anak-anak materi pembelajaran pertemuan 2 ini, silahkan kalian pelajari di buku paket dan di buku
bahan ajar atau LKS. Selanjutnya, tugas kerjakan lembar kerja siswa yang kedua atau tugas terstruktur 2 pada link yang akan saya kirimkan melalui WA grup prakarya. Perlu diperhatikan ketika kalian siap membuka link, maka siap kalian sudah menguasai materi pada pertemuan 2 ini. Karena alamat atau soal hanya bisa dikerjakan sekali saja. Oleh karenanya betul-betul kalian harus bisa mengerjakan dengan siap menguasai materi. Ya, terima kasih. Bagi nanti yang nilainya masih di bawah KKM, akan Ibu berikan link untuk mengerjakan remedial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.